Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Amiruddin saja. Semoga sahabat sehat selalu. Kita sering mendengar, bahkan ada yang masih merasakan dalam hati perasaan tidak terima dengan perilaku orang lain, atau yang masih ada hubungannya dengan kerabat dekat menjadi jauh karena ada perselisihan, kurang sepaham dengan perilaku yang menyinggung, atau mendapatkan perilaku yang kurang enak dirasakan. Kemudian kita menyimpan dendam kepada seseorang karena kita tidak terima atas sikap orang tersebut. Sahabat, kali ini kita akan membahas sedikit tentang dendam. Kita sering mendengar kata-kata dendam seperti dalam dendam membara, dendam kusuma, dendam pribadi, balas dendam, dan lain-lain. Dalam hal ini, dendam adalah sikap atau sifat yang negatif. Sifat ini akan merugikan kita sebagai manusia yang pada dasarnya adalah suci. Kita terlahir dalam keadaan suci. Tidak perlu kita sepakati bahwa dendam adalah wajar bagi manusia. Yang perlu sepakat dalam hal ini adalah setan. Dari zamannya Nabi Adam sampai anak cucunya sekarang ini juga masih saja dendam. Bagaimana caranya agar manusia biar tidak bisa masuk surga? Bahkan setan selalu berjuang keras agar manusia keturunan Nabi Adam agar selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan dan pimpinannya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, dengan keras menolaknya, seolah tidak pantas kalau saya harus sujud kepada Adam, kata iblis. Yang perlu kita sepakati bahwa manusia adalah makhluk suci, dan juga manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Coba kita perhatikan bahwa manusia memiliki sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluk lainnya. Contoh, malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mempunyai akal, namun tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia juga bisa taat dan selalu sujud, bahkan melebihi malaikat atas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saja, malaikat bisa iman karena bisa langsung melihatnya, sedangkan manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia tetap bisa iman kepadanya tanpa harus melihat. Contoh selanjutnya, binatang adalah makhluk yang memiliki nafsu namun tidak memiliki akal. Binatang kebutuhannya adalah makan, seks, dan kebutuhan biologis lainnya. Sedangkan manusia juga memiliki nafsu yang bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Manusia bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat, dan juga bisa lebih rendah daripada binatang. Di sini letak kesempurnaan kita. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Manusia diberi kesempatan untuk memilih, mau baik atau mau buruk,
mau taat atau membangkang, mau sujud atau durhaka, mau beribadah atau berbuat dosa. Manusia juga diberikan kepercayaan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, bertujuan agar dapat mengelola, mengatur sekaligus memanfaatkan semua apa yang ada di muka bumi ini. Diberikan juga potensi ketuhanan dalam diri manusia. Dalam istilah tasawuf adalah manifestasi ketuhanan. Manusia juga tidak menutup kemungkinan memiliki potensi termasuk ketuhanan, potensi malaikat, potensi setan, potensi binatang. Potensi semua makhluk ada pada diri manusia. Dengan ini, manusia lebih sempurna dari makhluk lainnya. Rasa-rasanya setelah kita mengetahui kesempurnaan manusia, sepertinya kita tidak pantas memelihara rasa dendam yang tidak ada pentingnya sama sekali. Tulisan ini pun diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk binatang ataupun malaikat, juga jin yang tidak paham dengan media sosial. Hanya makhluk namanya manusia yang paham YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Line, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Mari kita berusaha untuk mengenal diri kita sendiri agar mampu mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.